Di video kali ini mau grebek tetangga. Jadi tetangga kali ini ada yang mau renov dan dia lagi manggil tukang. Sebelum rumahnya direnov, kita lihat dulu rumahnya, hasilnya kayak apa. Di sini habis hujan, jalannya jadi becek. Nah, itu yang ada motornya itu rumah tetangga itu dan tukangnya mau. Kita coba tanya-tanya desainnya kayak apa. Assalamualaikum. Ini rumah baru. Selamat datang Om. Selamat datang. Nih rumah sebelum direnovasi cuy. Ini yang punya rumah ini bos nih. Bos kosong. Bos ngambilnya rumah subsidi. Kayak yang ngomong. Ini kondisi sebelum direnovasi. Gambarnya ya lo bos. Oh, ada gambar cuma pakai omongan doang. Nah ini video setelah 2 hari kemarin ya. Ternyata kemarin itu baterainya lowbat. Ini tipenya kayak rumah saya. Tipenya itu 30 meter per 60 meter. 30 meter itu luas bangunan, 60 meter itu luas tanahnya. Ini tampak dari depan. Dari depan itu kayak gini. Untuk teras sebelah kanan itu panjangnya 4 meter. Sedangkan sampingnya, teras bagian samping yang di depan kamar itu panjangnya cuma 3,5 meter. Karena bangunannya itu yang di kamar agak menonjol ya, jadi nggak rata kayak gitu. Ini bahan-bahan materialnya ada spasi, split, dan hebel. Nah, tukangnya lagi garap di bagian belakang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya kayak gini. Jadi di sebelah kiri ada 2 kamar, kamar utama dan kamar belakang. Plafonnya masih standar, belum diapa-apain. Ini harusnya ada kamar mandi, cuma kamar mandinya itu nggak dipasang. Waktu mengambil rumah subsidi ini, itu mengajukan kamar nggak usah dipasang kamar mandi, soalnya kamar mandinya mau dipasang di bagian belakang. Untuk kalian yang mau request juga bisa, barangkali kalian ngambil rumah subsidi terus nggak suka sama lokasi letak kamar mandinya lah, kalian coba request ke developernya sama pihak banknya. Mungkin peraturannya beda-beda, ada yang boleh ada yang enggak sih, tapi harusnya kalau di sini juga boleh, di daerah kalian juga harus boleh. Di bagian depan kita masuk lah, ini kamar utamanya. Kamar utamanya itu ukurannya 3,5 meter kali 2,5 meter. Itu ada material-material keramik yang baru belanja. Sekarang kita masuk ke kamar belakang. Kamar belakang itu 3 meter kali 2,5 meter, lebih kecil dari kamar depan. Nah di situ juga ada jendela di belakang untuk sirkulasi udara, tapi mau ada dapur di bagian situ. Nah itu bagian belakang ada sawah perkebunan bawang merah ya, karena ini lokasinya di Brebes. Nah kamar mandi harusnya ada di pojok sini kalau rumah yang normal ya, kalau nggak minta-minta, kalau nggak request, itu kamar mandi lokasinya di sini, di pojok sini. Cuma berhubung request nggak dipasang kamar mandi, jadi nggak ada kamar mandinya. Nah, saya lagi berdiri di depan pintu kamar belakang. Nah, ini sebelum direnovasi ya, nanti bakal update video setelah direnovasi itu kayak apa. Nah, kita sekarang ke bagian belakang. Nah, bagian belakang itu ada yang punya rumah sama 2 tukang. Ini tips juga nih, barangkali kalian yang mau ngirit itu harusnya pakai 2 tukang dan 1 laden. 1 ladennya itu kalau bisa sendiri, kalau emang nggak bisa sendiri ya udah pakai 2 tukang semua. Walaupun bayarannya lebih gede daripada laden, tapi itu kenanya lebih cepat karena bisa pegang semuanya. Kalau laden kan kadang nunggu suruhan dari tukang, nanti kamu ini ya. Tapi kalau tukang semua, apalagi kalau tukangnya udah klop, udah saling cocok, itu akan mempercepat pekerjaan mereka karena sudah saling cocok ya. Ini tahapan awal sebelum membangun kamar mandi sama dapur. Rancang-rancang dulu pralon-pralonnya yang mau buat pembuangan,
buat saluran air sama pembuangan pas cucian piring. Pralon dulu, nah ngerancang lokasinya di mana-mana. Nah bagi kalian itu sebelum itu mending digambar dulu. Ini tips aja sih ya, barangkali kalian mau bangun, mau renovasi dapur atau kamar mandi, itu alangkah baiknya itu digambar dulu. Mau letaknya kamar mandinya di mana, dapurnya di mana, ukurannya seberapa. Jadi untuk mempercepat pengerjaannya juga, setelah itu nanti letak pralon-pralonnya di depasin. Ini proses pembuatan sepiteng. Jadi sepiteng, si pemilik rumah itu membuat sepiteng lagi atau pembuangan kotoran. Kalau dari bawaannya itu cuma kecil, nggak dalam, jadi gampang penuh. Bagi kalian juga yang ambil rumah subsidi terus pembuangannya itu kecil, lebih baik itu diganti atau bikin lagi. Ini sih saran aja. Nah, si pemilik rumah ini bikin sepiteng lagi, alasannya itu soalnya rata-rata di sini ya, rata-rata di sini itu tetangga yang nggak bikin sepiteng lagi itu cepat penuh dan cepat bau katanya. Saya hanya dengar-dengar dari omongan tetangga kayak gitu keluarnya. Yang disayangkan di perumahan ini itu gotnya itu nggak, paling tingginya berapa senti, 20 cm atau 30 cm, jadi nggak tinggi amat, makanya cepat penuh. Makanya kalau ini saran aja atau saran buat kalian yang mau ngambil rumah subsidi ya, lihat juga pembuangan gotnya itu tinggi apa enggak, terus salurannya lancar apa enggak. Nah ini pralonnya menggunakan yang pralon 3 in, jadi biar airnya itu lancar ya. Terus agak gede, kalau pakai yang 4 in juga kegedean, yang standarnya pakai 3 in. Jadi di pojok sebelah bagian kanan, di bagian pojok kanan ini itu mau buat kamar mandi. Jadi kamar mandi di bagian sini, di bagian kanan kamar mandi. Katanya sini bikin kamar mandinya ada 2. Ini proses mau nutup sepitengnya, jadi biar sepitengnya. Nah harga kluang ini sendiri itu di sini, harga kluang yang buat sepiteng ini, satu kluang itu harganya 55.000, diameternya itu 80 cm ya diameternya. Di sini juga bikin knalpot, angin-angin aja sih knalpot, kata tukangnya situ, knalpot sepiteng buat hawa udara. Jadi kalau air masuk atau kotoran masuk itu ada semburan ke atas, jadi buat pelancaran aja sih katanya, kata tukangnya. Nah ini tampak dari belakang rumahnya, ini kebetulan di perkebunan bawang merah di belakang ya, jadi bisa ambil gambar dari belakang. Nah buat kalian yang posisinya dapat rumah juga kayak gini, ini biasanya itu pondasi bagian belakang tanah urugan. Nah buat kalian yang dapat rumahan kayak gini, jadi di belakangnya itu kosong atau lahan kosong kayak gini terus tinggi, itu baiknya bikin pondasinya itu yang kuat atau yang kokoh. Soalnya kenapa? Karena kalau nggak kuat, kasusnya itu pondasinya itu tanahnya kan bergerak. Nah otomatis si pondasi itu juga bergerak, soalnya kan tanah-tanah nggak padat kayak gitu sih, karena tanah urugan, nggak tanah bawaan dari tanah aslinya. Belakang juga terlihat itu pemandangan Gunung Slamet. Perumahan kami itu kalau pagi, sore atau siang hari pas kalau lecara itu puncak Gunung Slametnya itu terlihat jelas karena nggak terlalu jauh sih, jadi bisa buat cuci mata lah kalau pagi-pagi, udara juga segar. Nah ini yang punya rumah ngaduk sendiri. Jadi tadi saya kan udah bilang kalau mau ngirit biaya atau apa itu menggunakan 2 tukang, dan 1 tukang itu tenaga sendiri. Nah, itu sih kalau kalian kira swasta atau bekerja serabutan. Kalau kantoran sih kayaknya nggak memungkinkan. Jadi sekalian bisa bantu-bantu juga bisa mengawasin langsung si tukangnya. Juga keperluan kalau ada tiap hari kan pasti tukang itu harus ada yang dibelanjain, pasti ada kekurangan. Walaupun udah dibelanja ini itu ternyata pasti ada kekurangan. Nah kalau kita nggak ada, itu kadang tukangnya juga bingung mau minta ke siapa, orang tuan rumahnya nggak ada. Saya bakal update rumah ini setelah nanti kalau sudah jadi ya, terus setelah jadi itu kayak apa, biayanya berapa, dan lama pengerjaannya berapa. Oke, bagi kalian yang mau tanya-tanya silakan kolom komentar di bawah. Oke, gitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Saya Imam dari channel Imam Fatih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.